Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antaqdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia, semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada keluarganya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asma-Nya, mengenal hal perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antaqdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahul wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi daniya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antaqdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qudrat irada ilmun hayun syama'un basyarun kalamun qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakaliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antaqdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antaqdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia, semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada keluarganya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asma-Nya, mengenal hal perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antaqdiya hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahul wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi daniya. Allah
sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi qudrat irada ilmun hayun syama'un basyarun kalamun qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakaliman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalil abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antak dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa ila hadratin Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajal majlis syai'ul lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, mengangkat derajat kita satu derajat ke derajat-derajat yang lebih tinggi. Allah juga mudah-mudahan selalu melindungi kita, anak-anak kita, istri-istri kita, handai tolan dan tetangga kita dari berbagai musibah, bencana, daripada kesusahan hidup dan kelemahan-kelemahan dalam hidup ini serta keaiban. Semoga Allah selalu meridhoi hidup kita, cita-cita kita dan harapan kita, mengabulkan segala kehendak dan hajat-hajat kita, dan dijadikan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW dan ridho beliau di dunia pada saat kematian kita, sesudah kematian kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tegang gak, Bo? Karena dulu pakai sapaloy, ada pulang ke sapaloy, Bay. Nah. Palo ini pas membaca lah, pas membaca palo ini koler benar rupanya pas waktu itu. Kenapa kah koler? Padahal duit kan tapi ada juga, duit tapi ada juga. Cuma yang namanya koler karena hati rohnya tadi itu, perasaan koler itu ngalih ya sudah. Bila koler itu kalau dikakarasi sudah, iyalah aliban ada pengoler. Sama orang gawin melas tenang, itu bilang pengoler benar. Tahu lah pian melas ada kasih neno gawe di melas kapal, melas sepeda, melas apa. Pas membaca pas ada orang antara kan mengaku jadi pasar lama, membacanya di pasar lama tuh. Keseberang tuh kan keseberang masjid kelak. Berapa aja keseberang masjid ya? Biasanya kalau ajar 6.000 kau aja kalau ajar. Koler aku aja paloi. 10.000 sudah aja orang tuh. Koler aku aja paloi. Ini beca koler tapi bahan tangannya beca di muka pasar lama tuh.
Umma jar para kajian aja jumbatannya aja kelihatan, jar jumbatan tuh kelihatan karena jumbatan pasar Rama tah. Jangan itu aja palo ya. Langit gin kelihatan nih balik. Buai langit aja kelihatan jar. Apa kisah tuh tadi tuh? Nah, jangan sampai ada koler dalam hidup nih. Bila koler malas kita beribadat, berzikir gin ngalas, hidup juga jadi malas. Jangan sampai ada itu ada dalam hati kita lah. Nah, kalau koler malas kepada kemaksiatan bagus saja itu. Tapi kalau malas dalam hal kebaikan rugi kita. Tampulu malam minggu baik ke majlis taklim. Mun duta mall tuh buka terus, siang buka lah. Siang buka, sore buka ya lah. Tidak malam minggu bukalah. Buka juga. Ini kemana semalam kamu jadi tidak hadir? Ulun guru ke duta mall ya. Malam minggu ke duta mall. Malam sampai mana nih lah? Ya sudah. Dalam kitab Jala'ul Qadir, ija waqafta ala babihi wa ja'atkal afati min khalqika ya, fata'alluqu bil babi fa innaha tudfa'u anka bitauhidika. Jika engkau berhenti atas pintu-pintu Allah, maksudnya engkau tetap di pintu Allah, kayak pian duduk di majelis nih, tetap hati pian tetap istiqomah kepada Allah. Wajaat kal afat, datang kepada kalian cobaan-cobaan. Sudah siap hendak ke majlis taklim, datang kawan ke duta mall kah? Bah, mah bisakan duitnya jajar kita. Kita ini anak majlis taklim nih, bisakan duitnya. Kena aku nang membayar aja. Ujuran kajar kita. Ya kah? Itu apa namanya gangguan? Iya jar kawan, Jepang kawan mano. Karena aku mentraktirnya jar. Oh iya, datang sekalinya membakso, jangan traktir. Beli baju nukar sandal, bayar sendiri-sendiri kalinya. Sudah tidak ke majelis taklim, yalah. Nah, yalah, itu al-afat namanya, gangguan dan godaan. Apalagi dalam hidup ini gangguan godaan. Duit pindah sedikit, sudah pendapatan, apalagi musim sekarang lah, musim paceklik ya lah. Sekalinya apa gangguan? Bini betatagih macam-macam, nang kada biasa bini ini betatagih banyak banget tagihannya lawan laki. Nang biasa mana ada betatagih sepeda motor sekali, betagih sepeda motor. Iya, sakit kepala. Anak kita tuh sudah bangai jar. Sudah sekolah, lulus SD-nya sudah jar. Jadi perlu ditukarakan kendaraan bang aja. Waduh. Iya, sudah sakit kepala kita dah. Nah, yuk mulai afat namanya. Dilawani konflik lawan bini, tidak dilawani nggak ada duitnya, iyalah, ya apa? Ayo maju kena mundur kena, nah kayak apa? Nah, ayo jadi jarang lagi dingnya kita ke majelis taklim jadi dudukan, ya lah. Nah solusi itu, nah duduk aja di majelis taklim mah, batu nang bini sadar, oh ya, memintalah sebesar pendapatan yang kamu peroleh. No, ya Allah, sabaran nang bini akhirnya. Nah, itu kehidupan lah. Maka ikatkan selalu dirimu, pata'alluq bil babi. Maka tetaplah engkau mengikatkan dirimu pada keadaan pintu Allah itu, di pintu ilahi itu. Karena semua itu akan menuntut kepada kalian. Tutpa'u anka, ditolakkan bagi kalian tuh bitauhidika, dengan tauhidmu kepada Allah. Wahai batas sidqika, dan pemberian kejujuran atau kekuatan rohani dari Tuhan kalian. Artinya kita menghadapi ujian tuh ternyata tidak bisa sekedar ilmu, tapi ada bantuan Allah juga. Namun bantuan Allah itu berkait dengan ilmu kita. Biasanya karena kita sudah belajar, lalu bantuan itu ada. Wali, para aulia Allah mendapatkan karamah karena ilmunya sebelumnya memang ada. Lalu Allah memuliakan dirinya. Ya kelak. Nah,
Pada umumnya para nabi yang sudah dewasa belum, kalau kecil belum lah. Mereka sudah diajari Allah beberapa ilmu-ilmu dulu, baru nanti Allah berikan mukjizat. Bagaimana cara agar mukjizat itu timbul? Subhanallah. Ya lah. Nah. Ingkuti aja Musa tongkat tikam nih. Oh. Pas ada ular, jar Tuhan apa? Lepaskan tongkatmu. Tongkat, maka ular itu berubah jadi ular besar. Bacaannya sih ini tidak tahu, cuma lemparkan. Ternyata tongkatnya ada keajaiban. Bukan tongkatnya yang hebat, bukan tongkat Musa yang hebat, tapi Allah yang memberikan mukjizatnya itu. Tongkatnya dipakai orang biasa-biasa, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Musa beda lagi. Kemudian tongkat itu dipegang oleh Nabi Musa terus berjalan. Ketika Nabi Musa dan rakyatnya, masyarakatnya dikejar oleh Firaun, tiba-tiba menghadapi lautan. Apa jar Tuhan? Lemparkan lagi tongkatmu. Sudah tahu ilmu pertama itu melempar jadi ular. Bisa-bisa dilempar nih air laut nih jadi ular kah? Adalah kayak itu berpikir Nabi Musa. Nggak ada lah, iyalah. Tapi jar Tuhan lemparkan nggak? Lemparkan. Jadi jalanan. Subhanallah. Tidak jadi ular, tidak. Jadi jalanan. Nah itu kan mukjizat memang diberikan Tuhan. Demikian juga karomah, karena ilmunya ada sudah, tinggal biiznillah dengan izin Allah. Ilmunya pian ada. Pernah mendengar orang yang soleh itu bila berdoa apa saja bisa terjadi. Mendengar kisah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa merubah situasi buruk menjadi hanya mimpi saja, kenyataan ada karena doa beliau. Misalnya suatu saat pian punya masalah, lalu pian mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ingat kisah Syekh, angkat dia tangan berdoa kepada Allah. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi pian. Nah itu namanya bisa saja timbul maunah yang timbul pada diri pian. Tikus hendak menyerang, dengan doa, kekuatan doa, mudahan tikus tidak bisa datang. Subhanallah. Nah, itu namanya. Wa min qaulihi fa'alaika bisyabati. Bagi kalian itu harus ada ketetapan. Fi qaulihi yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman itu bil qauli sabit, dengan perkataan yang tetap fil hayati dunya wa fil akhirah, dan pada dunia dan akhirat. Quran surah Ibrahim ayat 37, ayat 27. Allah menetapkan pada perkataan orang mukmin itu sabit, fil qauli sabit, yaitu perkataan yang sabit. Perkataan yang sabit itu apa? Keyakinan yang tetap. Allah akan menolongku. Allah menolongku. Amas naik tarus, Bu. Amas naik tarus bulah. Berapa segram ini, Bu? Berapa goro? Berapa, Bu? Mak ada tahu juga Ibu nih. Tahu kak ada kak berapa segram, Bu? Sejuta lebih lah. Lebih lah sejuta. Semalam sejuta, sekarang lebih dah sejuta. 1.100.000, 200.000, 300. Masa pendek mana hidup di rumah emas kadada banyak kayak emas yang di belakang rumah tuh. Sakit kepala anak 5 kayak apa hati. Maka Allah menguatkan dirimu dengan tauhidmu. Apa? Bil qauli sabit, perkataan yang tetap di hatimu. Allah menolong orang-orang mukmin. Selama kita mukmin Allah akan menolong. Ada aja jalannya. Lebih besar, lebih hebat, lebih tangguh daripada orang banyak punya emas. Buktinya banyak orang kaya bangkrut. Iyalah, adalah orang miskin bangkrut. Itu buktinya ya kalau ya kah? Tapi tahukah kalian, keluhan orang miskin paling-paling soal makan dan minum. Keluhan orang miskin paling-paling soal makan dan, tapi orang-orang kaya yang dikeluhkannya apa? Berapa miliar kerugiannya, ya kan?
ingin dia mendapatkan uang berapa miliar. Dia dapat uang, ingin lagi mendapatkan miliar. Dia mengeluh terus. Dia mengeluh dengan rumahnya yang mewah, ingin lagi yang lebih mewah. Sudah katanya ini sudah ketinggalan zaman. Sekarang mau lebih modern lagi. Subhanallah. Jauh beda keluhan dengan orang miskin. Keluhan orang miskin adalah soal makan dan minum. Sama-sama boleh. Orang miskin juga bilang hendak sebulan atau seminggu sekali keluhannya soal makan dan minum, lalu ditutupi Allah. Kawa makan dia, kawa minum keluarganya. Orang kaya tadi dikabulkan Tuhan, kawa membangun rumah baru yang hebat. Tapi kembali lagi orang kaya itu mengeluh, yalah, bahwa dia masih belum ini. Si orang miskin pun mengeluh lagi kembali, belum makan, belum apa hidupku. Itu lagi mengeluh. Terus Allah berikan kepada mereka masing-masing yang kaya dan miskin. Akhirnya dua-duanya mati. Ya kan? Akhirnya dua-duanya mati juga. Tapi kalau dibandingkan dosa-dosanya, lebih besar dosa-dosa orang kaya ketimbang dosa-dosa orang miskin, ya. Kalau dibandingkan dosanya. Jadi ibarat syafaat tuh, orang miskin akan dapatkan syafaat meliputi pada dirinya. Tapi orang kaya belum. Kenapa? Karena orang kaya terkena masalah, tidak bisa bersyukur atas rezeki kepada yang diberikan Allah kepada mereka. Tapi orang miskin tidak bersyukur juga, ya kurang bersyukur aja dikatakan. Kenapa? Karena masalahnya hanya makan minum. Yalah, bukan yang disebut dengan kufur. Subhanallah. Karena penderitaannya selama ini menutupi kesalahan-kesalahannya. Subhanallah. Ini penting. Kesimpulannya, qaulus sabit itu harus ada. Qaulus sabit itu perkataan yang tetap fid dunya wal akhirah, di dunia dan apa itu? Itulah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Tuhanku. Allah Ta'ala itu baik. Itu tetap di hati Allah Ta'ala. Bila kita kurang rezeki, yakin tauhid kita, Allah akan menjadikan jalan keluar kepada kita. Yakin. Berdoa itu akan mendatangkan rezeki, kebaikan bagi kita. Lalu kita berdoa, as'aluka farjan qoriban wasabran jamilan. Ya Allah, berikan aku farjan qoriban. Farjan qoriban itu jalan keluar. Wasabran jamilan, kesabaran yang indah. Nah, apalagi jangan hilang keyakinan seperti itu. Sholat itu penting. Sholatlah kita terus menerus. Orang makin banyak sholatnya, makin disayang Allah. Maka memperbanyaklah kita hidup hari-hari sholat kita. Pas belajaran yang salah-salah, apa sembahyang tuh jar. Nah, lalu makin pengoler sembahyang, berarti ada masalah. Itu berarti perkataan tidak sabit lagi. Iyalah. Nah, ma'rifatullahnya tersalah memahami Tuhan, terfitnah Tuhan, disangka Tuhan suka orang tidak sembahyang dari sembahyang. Nah, ini salah memahami. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya naru ridallah. Kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan Allah. Wahai di tangannya ridha Allah, melihatmu menyampaikan ridha Allah. Salamullahi Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi Allah, nazrah ilaika ya naru ridha Allah. salam
Salamun ala nabiyina na'malu liqa awalau biru'ya